Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya, hari ini kakak mau sedikit sharing lah tentang inside out muslimah identity. Jadi tentang gimana sih identitas seorang muslimah itu yang seharusnya gitu. Jadi identitas tidak hanya identitas di dalam tapi juga identitas di luar gitu. Yang namanya identitas itu apa sih artinya identitas? Kalau bagi Rizka nih identitas sesuatu yang mau kayak tanda kayak mau orang tuh kenal lawan kita, yang menandakan itu tuh kita kayak itu. Nah iya benar banget ya. Jadi identitas itu ya yang membedakan kita gitu lah dengan orang lain loh gitu ya. Nah, nama itu identitas ya loh. Ada yang namanya sama, tapi apalagi identitas lainnya misalnya. Oh ternyata tempat tinggalnya beda, tempat lahirnya beda gitu ya, tanggal lahirnya beda. Jadi ya itu identitas itu hal-hal yang melekat pada diri kita yang membedakan kita dengan orang lain. Lalu bagi seorang muslimah apa sih gitu ya yang menjadi identitasnya gitu kan, yang identitas ini harusnya kita banggakan loh, bukan menjadi sesuatu yang kita malu akannya gitu kan, atau kita ingin menyembunyikannya gitu ya, karena ya tidak bisa kita pungkiri lah memang sekarang ini tuh ada aja gitu muslimah-muslimah yang mereka malu gitu menggunakan identitas muslimah mereka. Misalnya muslimah-muslimah yang dia ini muslim gitu ya tentunya, tapi tinggal di negara yang mayoritasnya bukan Islam gitu kan, dan merasa bahwa dia kalau dia mengenakan identitas muslimahnya misalnya dengan menutup aurat, itu dia merasa mendapatkan intimidasi atau diskriminasi gitu, lalu dia menanggalkan identitasnya itu. Nah itu kan salah satu gitu ya, salah satu bahwa berarti tidak mau nih mempertahankan identitas atau malu gitu. Barangkali apakah ada juga orang-orang yang malu gitu ya dengan identitas muslimahnya, atau tidak mau menganggap sesuatu itu sebagai identitas seorang muslimah gitu. Nah, oke, kita langsung ya ke pembahasan. Apa kita tunggu ini dulu ya, tunggu Laila lah sebentar. Iya, Kak. Jalan, katanya izin keluar sebentar. Ini slide-nya terlihat jelas aja lah. Ya. Jelas aja. Slide-nya, Riz. Ini Kak jelas. Oh iya. Oke, nah kita buka dengan isu-isu terkini. Ini Kakak bikin presentasinya udah cukup lama gitu ya, berbulan-bulan yang lalu, ketika saat itu sedang trending sedang trending terutama di media sosial itu tentang seorang vokalis dari grup sholawat gitu ya, yang diisukan menjadi orang ketiga gitu, menjadi orang ketiga dari kehidupan rumah tangga yang salah seorang anggota grup itu juga gitu. Dan banyak gitu kan yang menghujat dan bahkan mengaitkannya dengan hijab yang digunakan sang muslimah. Tahu bisa menangkap ini maksudnya kasusnya siapa? Ini Kak. Wailo, nah ya. Ya, Lala sudah masuk, Kak. Kalau bisa buka kameranya, kita on cam aja biar bisa saling berinteraksi. Oke, nah lalu bahkan ada netizen yang sampai berkata, mendingan nggak berkerudung gitu ya, tapi bukan pelakor gitu kan.
Nah, lalu gimana sih seharusnya kita menyikapi hal ini? Kalau Lala, halo, Lala, suaranya nggak ada, lah. Oke, skip dulu ya. Kalau Rizka sendiri, gimana sih memandang isu yang kemarin? Terkelas, Rizka terkelas. Lah, Ngelek. bujur-bujur berkerudung dulu. Ini direkam. Oh iya, Kak. Oke. Bujur-bujur dulu. Tutup dulu kameranya. Tutup dulu kameranya. Suara aja dibuka. Tes. Rizka, udah masuk lagi? Ya. Nah, kalau Rizka, gimana tuh, Riz? Kalau berita keluar. Iya, kalau apa? Jaringannya. Jaringan tadi. Kalau Rizka sendiri, gimana tuh, Riz? Menanggapi gitu ya, isu yang tadi. Kalau dari Ulun kali itu tuh kan dia sebujurnya Ulun tuh bingung beritanya tuh benar kadanya tuh dulu kada tahu kayak itu. Nah, cuman kan netizen ini banyak sudah menghujat si Binyan itu, kasihan lah. Habis itu juga menurut Ulun jangan menyalahkan hijabnya kayak itu, karena kan itu tuh kewajiban setiap muslimah kayak itu. Nah, ibaratnya kalau kita kadang tujuh dalam perilakunya ya kayak itu, cuman orangnya jangan kayak itu menyadari ulun kayak itu kan kayak. Jadi misalnya orang rajin yang melihat komentar orang tuh melihat warai bang kayak itu, soalnya ya kayak apa ya, pasti dikaitkan dengan hijab, kayak misalnya berarti kayak orang berhijab tuh harusnya kayak kada boleh lagi tuh melakukan hal-hal kayak orang berhijab tuh harus sempurna kayak itu. Nah, padahal kan manusia juga kayak itu. Betul banget, iya. Jadi walaupun kadang membenarkan punya kayak itu. Iya, benar ya. Seperti kata Rizka tadi, bahwa ya harusnya memang itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi ya tidak seharusnya kita samakan gitu kan. Itu dua aspek gitu ya yang berbeda antara akhlak gitu kan, antara perilaku dengan berkerudung gitu ya. Itu adalah dua ibadah yang berbeda gitu kan, ibaratnya dengan antara berkerudung dengan berakhlak yang mulia. Ya ini gitu ya, dalam Islam kalau masalah selingkuh gitu itu jelas gitu ya haram. Kalau itu adalah perselingkuhan, sedangkan kan belum jelas juga gitu ya bahwa ini benar perselingkuhan atau tidak, kan itu tidak jelas gitu. Lalu kemudian kalau berpendapat tadi lebih baik tidak berkerudung dibandingkan berselingkuh, itu jelas salah besar gitu kan. Dan bahkan menuduh seorang berselingkuh pun itu dosa gitu ya. Kalau dalam Islam tuh ada hukumnya khusus untuk orang yang menuduh orang lain itu berzina gitu. Jadi tidak sembarang gitu ya. Kalau dalam hukum Islam itu nggak sembarangan loh untuk menuduh seseorang itu berzina gitu kan. Dan bahkan melakukan gibah pun gitu ya, menggibah itu pun juga itu kan juga adalah dosa lain lagi. Jadi lucu gitu ya ketika banyak zaman sekarang ini orang menunjuk orang lain itu melakukan dosa, padahal dia sendiri melakukan dosa yang lainnya gitu kan. Iya, benar kata Rizka tadi lah, bahwa yang namanya sebuah perilaku dosa itulah ya tetap gitu ya, kita harus judge itu adalah sebuah dosa, tapi kita tidak boleh menjudge orangnya gitu kan, dalam artian kita membenci perilaku yang tidak baiknya, tapi bukan dengan membenci orangnya, bukan dengan menghujat orangnya. Bahkan banyak loh kisah-kisah yang pernah kita dengar juga gitu ya, kisah-kisah dulu tentang gimana bahkan seorang pezina bisa masuk surga gitu ya. Kemudian hanya dengan
memberi minum seekor anjing itu, walaupun itu maksudnya sumber ceritanya itu kan juga tidak termasuk yang hadis sahih atau sebagainya gitu ya, tapi itu bisa maksudnya menjadikan sebuah ibroh tersendiri gitu ya bagi kita. Oke, nah lalu kenapa sih sebenarnya jadi banyak yang masih berpikiran seperti itu? Apakah bagi mereka itu tidak penting yang namanya muslimah identity? Nah, hal ini kenapa? Karena kita sekarang ini tuh kita katakan kita hidup di sistem kapitalisme sekularisme gitu. Jadi apa sih sistem kapitalisme sekularisme ini? Yaitu ketika agama ini dipisahkan dari sistem kehidupan. Jadi ya sering loh kita mendengar jangan dikit-dikit dikaitin ke agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama gitu ya. Ya karena ya agama kita tahu gitu ya bahwa agama kita Islam itu tidak hanya membahas tentang ibadah mahdoh gitu, tapi juga membahas tentang segala aspek, tentang gimana kita berpakaian, gimana kita makan, minum gitu ya, hubungan kita dengan diri kita sendiri, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia lainnya dalam masalah muamalah, dalam masalah aspek pendidikan, kesehatan gitu ya, ekonomi, sosial dan sebagainya, itu juga diatur dalam agama kita. Jadi ketika kita wajar gitu ya, ketika kita mengomentari sesuatu itu dengan melihat aspek agama gitu, bahkan harusnya seperti itu gitu kan. Tapi sekarang mirisnya sebagian orang gitu kan, bahkan yang beragama Islam sendiri itu menganggap ketika kita berkomentar dengan melibatkan aspek agama itu adalah sesuatu yang seakan tabu gitu ya. Itu sangat-sangat disayangkan karena ya itu tadi, karena kita hidup di zaman sistem yang menerapkan sistem kapitalisme sekularisme ini tadi. Jadi agama dianggap hanya sebatas hubungan atau ibadah ritual antar individu dengan Tuhannya. Kita tuh sering gitu ya kayak menyamakan, seolah kayak menyamakan agama kita itu dengan agama-agama yang lain gitu. Kayak agama-agama yang lain itu wajar mereka tidak membahas hal-hal di luar agama mereka gitu, di luar ibadah dengan Tuhan mereka, karena agama mereka memang tidak mengatur itu gitu ya. Tapi kalau Islam tuh mengatur itu semua. Jadi ya kita pun juga berarti dalam berpikiran, dalam berpikir, dalam mengambil keputusan gitu ya, mencari solusi, maka kita kembalinya adalah mencari solusi kepada agama kita sendiri. Nah, lalu apalagi sih isu-isu yang lainnya? Banyak banget isu-isu yang terjadi sekarang seputar free sex. Free sex ini ya seks bebas gitu ya. Apalagi nanti mau ada RUU kekerasan terhadap perempuan ya. Ya RUU apa nama RUU-nya? Kekerasan seksual terhadap perempuan. Apa istilahnya lupa. Ya Allah, ngeri. Nah, ini kalau diberlakukan gitu ya, undang-undang yang itu, maka free sex ini akan makin menjadi gitu, dalam artian makin dianggap hal yang lumrah. Bahkan akan dinormalisasi gitu kan. Ya sekarang aja kan yang namanya lokalisasi itu sudah biasa lah, lokalisasi gitu ya. Itu kan lokalisasi kan perzinaan lah. Perzinaan yang ya suka sama suka gitu kan, dan dibayar gitu, dan itu kan dilegalisasi dalam bentuk tadi lokalisasi tadi. Kemudian lagi adanya penyimpangan seksual, LGBT, incest dan lain-lain, yang mereka sendiri tuh punya perjuangannya sendiri. Mereka sendiri nih orang-orang yang berjuang gitu ya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka gitu kan, untuk supaya mereka itu dianggap gitu ya, supaya mereka itu diterima di masyarakat LGBT ini tuh. Mereka para aktivisnya juga berjuang gitu, dan bahkan didukung gitu kan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang feminis gitu kan, orang-orang sekuler.
Jadi yang mendukung yang pro LGBT ini jangan dikira cuma orang-orang di barat atau orang-orang yang dengan agama yang non Islam gitu, tapi orang-orang Islam sendiri itu banyak gitu, banyak yang mendukung LGBT dan sebagainya ini, yang dianggap bukan sebagai penyimpangan seksual. Mereka tuh tidak mau dianggap LGBT ini sebagai penyimpangan seksual gitu. Mereka ingin dianggap bahwa mereka ini ya hanyalah salah satu apa ya salah satu ketertarikan terhadap seksual gitu kan, bukannya penyimpangan seksual gitu. Lalu ada kekerasan seksual juga, tidak hanya bagi perempuan tapi juga pada laki-laki gitu. Ingat kasusnya siapa yang di luar negeri namanya Reinhardt kah, siapa? Tahu lah siapa lah namanya lah. Nama siapa? Yang melakukan kekerasan seksual gitu ya. Dia seorang LGBT gitu, melakukan kekerasan seksual terhadap banyak laki-laki, puluhan laki-laki gitu kan, dan kemudian direkamnya juga. Itu orang Indonesia yang dia itu kuliah di luar negeri, dan ini menjadi topik internasional gitu. Siapa namanya? Reinhardt Rere apa gitu namanya. Ada pernah dengar beritanya beberapa tahun lalu? Ada yang mendengar? Enggak. Ini Enggak tahu. sudah Sudah. dengar ya. Ini salah satu apa ya, cukup menghebohkan sebenarnya, sangat-sangat menghebohkan beberapa tahun yang lalu itu. Seorang mahasiswa dari Indonesia gitu kan, yang ya dianggap berprestasi gitu kan, terus juga cukup tampan gitu ya, tapi dia melakukan kekerasan seksual terhadap banyak sekali pria lainnya. Itu orang ya bule semua gitu yang menjadi ininya dia, yang menjadi korbannya dia tuh bule, dan entah dikasihnya minuman apa, makanan apa yang nggak sadar, terus dilakukannya gitu ya. Dia melakukan kekerasan seksual, direkamnya juga, dan bahkan beberapa dari korbannya itu tidak sadar gitu. Beberapa korban itu tidak sadar telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Terus KDRT ini juga hal yang udah lumrah sekali. Open BO, tahu istilah Open BO? Tahu istilah ini? Open Tahu. BO? Tahu. Apa sih? Kepanjangannya apa lah? BO itu apalah kepanjangannya lah? Oh, kalau kepanjangannya enggak tahu. Oh, kalau Rizka bang tahu lah. Riz? Halo Rizka? Tes. Hilang tadi kayak jaringannya. Oh, hilang kan jaringannya. Tahu istilah Open Ya, BO, kadang- Riz? Itu kayak ulun suah sekali mendengar takuni kawan. Habis itu ulun cari ke Google, sakanya artinya tuh kayak booking orang, iya kah? Oh, bagaimana? Iya kah kayak itu? Aku kurang tahu juga kepanjangannya apa. Cuma Ulun mengira-ngira. Tinggi mengira-ngira aja, tapi ada kayaknya ulun tuh kan lawan kawan ulun kayak, jadi kawan ulunnya mencarinya ke Google, jadi artinya itu. Ulun tuh kan kada tahu juga. Astagfirullah. Ya intinya aktivitas yang seperti itulah ya, yang Tentang saking yang kayak itu. ya apa ya, prostitusi online lah bisa dibilang kan. Lalu abortus, kriminalis. Nah abortus ini ya apa namanya, menggugurkan janin gitu ya, menggugurkan janin, provocatus criminalis gitu. Kenapa ditambahkan provocatus criminalis ya, karena di sini maksudnya ini adalah abortus yang ilegal gitu kan, yang bukan karena kalau di dalam medis itu kan juga ada yang namanya abortus. Ada abortus yang dia ini apa istilahnya itu macam-macam, ada abortus imminens gitu, macam-macam ya. Intinya tidak semua kalau bilang abortus ya itu berarti masih umum, tapi yang abortus yang dianggap tindakan kriminal ya ini abortus provocatus criminalis, abortus yang disengaja gitu ya, karena tidak menginginkan janinnya gitu kan, yang dilakukan secara ilegal gitu kan. Dan kemudian merebaknya penyakit
menular seksual. Nah, itu beberapa aja gitu kan atas isu-isu atau kasus-kasus yang menimpa negeri kita. Tidak hanya negeri kita tapi juga ya seluruh dunia saat ini tuh dirundung berbagai problematika yang seakan itu tidak ada solusinya, yalah seakan tidak ada solusinya. Karena apa? Karena selama ini yang ditangani itu bukan akar masalahnya. Yang ditangani bukan akar masalahnya, tapi hanya mengurangi gejala. Istilahnya tuh kalau dalam dunia kedokteran tuh kalau hanya mengobati ini, misalnya nih kakak kan dokter lah. Nah, misalnya ada pasien datang gitu ya. Pasien datang dengan misalnya dia batuk, pilek gitu ya, batuk, pilek, demam gitu kan. Terus juga batuknya kekuningan gitu ya, batuknya kekuningan atau kehijauan, terus pileknya juga, ada demam juga dia dan sebagainya. Lalu kakak mengobati, kakak cuma ngasih misalnya obat pereda batuk gitu, obat pengencer dahak dan penekan batuk gitu, sama obat untuk meredakan pilek gitu kan, obat untuk demamnya. Tanpa kakak kasih misalnya dia kalau setelah diperiksa dia nih kemungkinan gitu ya kena pneumonia, misalnya infeksi bakteri gitu ya pada paru-paru. Nah, lalu harusnya kan butuh antibiotik. Nah, jadi itu bedanya lah. Kalau kakak ngasih antibiotik juga berarti ngasih terapi yang menuju ke penyebab sakitnya. Tapi kalau cuma ngasih obat-obatan kayak tadi, obat demam, obat batuk pileknya, nah itu cuma terapi simptomatis istilahnya, cuma akan mengurangi gejala tanpa mengobati penyebab dari sakitnya. Nah, itu yang dilakukan pada sistem sekarang gitu ya, untuk menangani berbagai masalah-masalah tadi gitu kan, berbagai problematika di seluruh dunia tadi gitu. Kayak misalnya free sex, terlalu banyak free sex gitu kan, dan akhirnya muncul berbagai akibat seperti penyakit menular seksual, abortus gitu ya, atau apalagi infanticide, pembunuhan bayi gitu ya, pembunuhan bayi setelah lahir oleh ibu kandungnya, itu infanticide. Nah, kalau kayak gitu berarti harusnya kondom aja nih, bagi-bagi kondom gitu kan, bagi-bagi kondom secara gratis gitu kan, terus edukasi tentang kesehatan reproduksi gitu ya, edukasi tentang narkoba dan sebagainya. Nah, kalau hanya itu ya itu namanya cuma cuma mengobati, bukan mengobati ke akarnya gitu ya, bukan mengatasi kenapa sih orang ini jadi sampai bisa free sex gitu ya, kenapa sih jadi free sex ini merajalela gitu, bukan solusi atas dasar masalahnya, hanya memberikan terapi simptomatis tadi gitu ya, hanya supaya dia nggak hamil ya biar aja dia free sex, kasih kondom gitu supaya tidak terkena penyakit menular seksual misalnya, dan supaya tidak hamil. Karena itu kan yang hanya bisa dilakukan saat ini pada sistem kapitalisme sekularisme ini. Nah, lalu sekarang kita bahas nih. Jadi laki-laki dan perempuan ini punya yang namanya naluri seksual. Naluri seksual ini istilahnya gorizatun nau. Yang tujuannya ini untuk apa? Allah menciptakan atau memberikan naluri seksual kepada manusia gitu ya. Atau kalau orang biasa tuh bilangnya nafsu seks gitu ya. Nafsu seks itu baik apa buruk sih gitu ya. Kadang ada yang bilang nafsu seks itu buruk gitu, atau nafsu seks itu baik. Sebenarnya ya ini bukannya baik atau buruk, tapi sesuatu yang diberikan Allah memang kepada setiap manusia gitu ya, yang kenapa Allah memberikannya? Supaya manusia itu melestarikan jenisnya, supaya manusia itu tidak punah gitu. Dan sekarang banyak banget orang-orang yang memutuskan untuk child free gitu ya. Tahu istilah child free? Tahu lah istilah child free? Ulun belum tahu, Kang Ulun. Child free itu tulisannya gimana? Child free. Nah, kira-kira apa? Child free. Lala, tahu lah? Tahu. Tahu. Apa itu? Tahu.
Apa tuh? Jafri itu dua pasangan yang tidak menginginkan anak dalam hidupnya. Ya. Buka dah kameranya dah. Buka dah kameranya lah. Biar kelihatan. Ya. Oke, nah jadi itulah chat free ini ya orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Artinya mereka tidak pengen punya keturunan kan. Padahal tujuannya Allah memberikan kita naluri seksual ya supaya kita bisa melestarikan jenis. Sedangkan mereka menganggap bahwa naluri seksual itu ya untuk dinikmati, hanya untuk rekreasional mereka. Jadi wajar mereka yang beranggapan seperti itu. Artinya tidak memahami tentang hakikat dari naluri seksual ini, ya mereka akan bertindak sesuka mereka itu dalam memanfaatkan yang namanya naluri seksual tadi. Nah, dan ketertarikan terhadap lawan jenis ini itu bisa memicu masalah yang unik. Nah, maka apa gitu ya? Supaya masalah-masalah tadi itu nggak muncul. Jadi Islam itu punya seperangkat aturan khusus supaya menjamin keharmonisan keduanya antara laki-laki dan perempuan, supaya antara laki-laki dan perempuan ini mereka bisa mengontrol naluri seksualnya, bisa memanfaatkannya, bisa menyalurkannya gitu ya ke hal yang benar. Itu dan bisa melanjutkan gitu ya, melestarikan jenis gitu ya, melestarikan jenisnya. Nah, dan bagaimana dengan sistem kehidupan saat ini? Oke. Nah, lalu gimana sih paradigma Barat tentang naluri seksual? Jadi kalau bagi mereka kebutuhan seksual itu adalah hal yang mutlak. Jadi maksudnya hal yang mutlak ini harus disalurkan gitu. Ketika muncul maka harus disalurkan. Kalau tidak akan membawa kesengsaraan gitu. Akan membuat menderita dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka akan mengumbar erotisme untuk membangkitkan ghorizah nau tadi, untuk membangkitkan naluri seksual tadi. Lalu dibuatlah gambar, film, dan lagu. Dan mirisnya saat ini kita sebagian besar umat muslim juga ikut menikmati yang mereka buat tadi gitu, yang bisa membangkitkan naluri seksual tadi. Dan bahkan yang menikmatinya ini kebanyakan itu orang-orang yang belum menikah gitu ya, anak-anak muda, anak-anak milenial. Kita disuguhkan dengan drama-drama Korea, kita disuguhkan dengan video musik yang erotis gitu kan. Kita disuguhkan dengan lagu-lagu yang lirik-liriknya itu erotis juga gitu kan. Jadi ya kenapa sih jadi mereka seperti ini? Itu tadi karena mereka memandang akan naluri seksual itu sebagai sesuatu yang harus dinikmati, diciptakan Allah untuk kita nikmati gitu kan, dan harus disalurkan, kalau tidak bisa membawa kesengsaraan itu bagi mereka. Lalu maka mereka akan menganggap interaksi yang bercampur baur antara pria dan wanita serta hubungan di luar pernikahan itu adalah sebagai hal yang lazim, bahkan penting demi tersalurkannya kebutuhan seksual. Jadi wajar kata mereka kalau nih misalnya yang belum nikah gitu ya, muncul naluri seksualnya, ya harus disalurkan gitu kan. Jadi siapa punya teman, kita salurkan yuk gitu, atau yang lainnya gitu yang nggak nemu orang, misalnya dia menyalurkannya sendiri di kamar mandi misalnya, atau sambil nonton film porno dan sebagainya gitu kan. Itu adalah tentu penyaluran yang salah. Tapi itu adalah dianggap hal yang lazim itu bagi paradigma selain Islam, dan menjunjung tinggi kebebasan bertingkah laku yang merupakan bagian dari ide HAM. Jadi ya kalau rujukannya ide HAM gitu kan, rujukannya itu HAM, ya otomatis apa-apa aja tuh boleh gitu kan. Kalau semua itu dihubungkan ke HAM ya semuanya boleh gitu, nggak ada batasan. Yang membatasinya itu apa ya? Hanya
kenyamanan orang lain, hanya hak orang lain aja gitu. Jadi selama bagi mereka selama tadi konsensual, selama antara laki-laki dan perempuan ini tuh mereka itu sepakat gitu ya, punya kesepakatan, ya itu tidak menjadi masalah gitu kan. Itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Nah, dan yang apa? Ini terbukti gagal dalam mewujudkan keharmonisan dan malah menjauhkan manusia dari martabat kemanusiaannya. Apa bukti gagalnya? Ya, yang seperti di awal tadi loh, yang kakak sampaikan di awal tadi, berbagai macam problema itu terjadi gitu kan, mulai dari free sex dan cabang-cabangnya lain, masalah-masalah yang mengiringinya itu. Dan ini menjauhkan manusia gitu ya dari martabat kemanusiaannya. Nah, lalu sekarang gimana sih kalau paradigma Islam memandang naluri seksual ini? Nah, benarkah naluri seksual pembunuhannya bersifat mutlak? Benar apa salah? La? Fokus lah, fokus. Benar apa salah? Benar. Benar. Apa yang Benar? Yakin benar? Benar, naluri seksual pembunuhannya bersifat mutlak. Berarti benar, seperti paradigma barat di awal tadi. Paradigma barat tadi menganggap bahwa naluri seksual itu ada hal yang mutlak gitu. Kebutuhan seksual. Berarti benar? Yakin? Kalau Rizka? Benar apa salah, Riz? Salah kah? Salah. Berarti yang benar seperti apa, Riz? Udah tahu? Yang kayak ajar Ustadz Wimar tadi kapas pendalaman, misalnya naluri itu sih berarti kawa masih ditahan, misalnya itu tuh kada halal, kawa masih ditahan, kada disalurkan kayak itu. Ya. Kayak itu kakak ulun nih kurang. Ya, maksudnya mutlak ini adalah harus gitu ya, kalau kada kita mati. Nah itu. Jadi matikah kita kalau tidak menyalurkan naluri seksual? Lah? enggak? Ada. Ya, berarti pemenuhannya tidak bersifat mutlak. Ya, jadi ya tidak mutlak gitu ya. Nah, sekarang oke, kakak jelaskan sedikit tentang tadi naluri tadi ya, istilahnya naluri itu sama dengan ghorizah gitu ya, bahasa Arabnya itu ghorizah. Nah, itu naluri atau ghorizah ini punya pemicu gitu. Jadi dia akan muncul kalau ada dua hal ini. Yang pertama, fakta yang dapat diindra. Fakta ini apa aja gitu yang dapat diindra, artinya ya indera kita bisa mencerap fakta itu. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Lah. Apa contohnya? Contohnya fakta yang dapat diindra yang memicu atau merangsang naluri kita. Naluri apa? Dan naluri apa aja? Naluri kan nggak cuma naluri seksual gitu ya, tapi yang baru kita bahas tadi kan tentang naluri seksual ya. Apa contohnya? Kalau Rizka, bisa ngasih contoh? Foto. Ya, foto benar, bisa. Foto apa? Foto, video gitu ya. Sentuhan, bau, itu kan juga sesuatu yang bisa diindra. Suara gitu. Jadi nggak usah heran gitu. Ternyata ya memang suara wanita itu yang dilembut-lembutkan gitu kan, yang dikemayu-kemayukan, dibuat-buat gitu ya, dimerdu-merdukan dan sebagainya, itu ternyata memang bisa merangsang naluri seksual laki-laki gitu. Memang seperti itu ternyata gitu ya. Sentuhan juga bisa gitu kan. Apalagi bau-bauan gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, ternyata kenapa gitu ya wanita itu dilarang dalam Islam melembut-lembutkan suaranya gitu kan kepada laki-laki gitu ya. Kemudian juga dilarang memakai parfum yang sampai tercium oleh laki-laki. Ternyata ini tuh untuk menjaga kita dan menjaga laki-laki juga gitu. Itu tuh Masya Allah lah gitu ya.
yang namanya Allah yang membuat peraturan yang sangat tahu gitu kan akan karakteristik yang dibuatnya gitu kan, yang diciptakannya, ya makanya Allah membuat peraturan-peraturan tadi itu ya semata-mata untuk menjaga kita gitu kan. Salah satunya itu tadi gitu ya, gimana ternyata bahwa fakta yang dapat diindra itu bisa memunculkan atau merangsang naluri. Nah, yang kedua, pikiran. Jadi kalau nggak ada fakta nih yang bisa diindra, tapi masih ada faktor yang lain, itu adalah pikiran yang dapat mengundang makna-makna, bayangan-bayangan dalam benak gitu ya. Yang ngelamun, ngebayangin gitu ya, sesimpel ngebayangin aja. Jadi nggak ada apapun nih, kita bisa sendirian nih, nggak ada ngelihat apa-apa, nggak lihat foto, nggak lihat video, nggak cium bau, nggak ada yang nyentuh. Tapi ngebayangin siapa opa-opa Korea misalnya yang six pack gitu ya, yang dilihat di drama terbayang tiba-tiba, itu juga bisa memunculkan naluri. Nah, dan jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, ya naluri tidak akan bergejolak. Itu. Jadi ya tidak murni karena pikiran aja atau tidak murni karena fakta aja gitu kan. Tapi karena ada salah satu juga bisa, atau juga bisa karena kedua-duanya. Tuh. Sebab gejolak naluri munculnya itu tidak sebagaimana kebutuhan jasmani, melainkan karena faktor eksternal. Nah, jadi ada istilah kebutuhan jasmani gitu kan, ada istilah naluri. Kalau ingatlah Rizka, pernah sekilas sih rasanya dibahas sama Ustadz Wimar juga kan, tentang potensi yang diberikan Allah kepada manusia gitu ya. Ada kebutuhan jasmani, ada naluri. Ingatlah, Riz. Nah, sekilas aja Bang, memang sudah membahas. Jadi kalau kebutuhan jasmani itu contohnya kayak lapar, haus, pengen BAB, pengen kencing, ngantuk, gitu ya, butuh tidur. Itu kan kebutuhan jasmani. Nah, itu munculnya itu ya muncul sendiri gitu karena faktor internal. Tapi kalau yang namanya naluri ini itu beda, dia karena faktor eksternal. Apa tadi faktor eksternalnya? Ya dua ini. Karena faktor eksternal itu yang muncul dari luar diri kita gitu kan. Tidak muncul dengan sendirinya gitu kan. Kalau kayak ya tadi pengen BAB, pengen kencing, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu bedanya. Yang namanya kalau kebutuhan jasmani itu kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau naluri itu bisa kita kendalikan. Apa gunanya kita mengetahui karakteristik kebutuhan jasmani dengan naluri ini? Apa gunanya kira-kira? Lah, apa gunanya lah? Apa gunanya? Apa sih gunanya? Kita tahu gitu ya, kita bisa membedakan karakteristik antara naluri dengan kebutuhan jasmani itu apa bedanya? Apa gunanya gitu ya? Fungsinya itu buat apa? Kayak bisa membedakan. Ya, terus apa? Buat apa bisa membedakan? Supaya nggak sesat. Nggak sesat. Nggak tahu. Ya, artinya apa? Artinya kita tahu ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan yang mana? Kebutuhan jasmani kah yang naluri? Yang bisa kita kendalikan? Hah? Yang naluri. Iya, yang naluri. Iya, yang naluri. Yang naluri bisa kita kendalikan gitu. Munculnya naluri ini bisa kita kendalikan. Kenapa? Ya karena dia datangnya dari faktor-faktor eksternal. Sedangkan kebutuhan jasmani itu tidak datang dari faktor eksternal, tapi datang dari dalam diri gitu ya, datang sendiri dari faktor internal gitu kan. Ketika lapar ya karena ada hormon-hormon kita nih yang keluar gitu kan. Karena dia butuh, tubuh kita punya sinyal sendiri gitu kan. Kalau itu adalah sinyal untuk lapar misalnya. Tuh. Dan itu kita tidak bisa mengendalikannya gitu kan. Akan kebutuhan jasmani, tapi yang namanya kebutuhan naluri itu tuh bisa kita kendalikan munculnya, dalam artian kita jangan memikirkan, kita jangan kita menghindari fakta-fakta yang bisa diindra tadi gitu kan, akan memicu naluri gitu. Dengan kita menghindari dua hal ini ya maka naluri itu juga nggak akan muncul gitu. Nah,
sehingga ini, nah kemunculannya bisa kita hindari atau dialihkan. Jadi kalau terlanjur muncul gitu ya, kalau terlanjur muncul dosa atau enggak? Dosa apa enggak lah? Kalau terlanjur muncul nalurinya. Kalau sengaja Dosa, kan, dosa apa enggak? kan terlanjur. Jadi dosa apa enggak? Enggak. Ya, enggak sengaja. Kalau terlanjur muncul ya tidak, memang tidak berdosa. Tapi gitu ya. Tapi kita bisa gitu ya mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Nah, itu makanya kemunculannya tadi bisa kita hindari, atau ketika sudah terlanjur muncul bisa kita alihkan kepada hal-hal lain. Nah, lalu apa aja sih naluri ini selain naluri melestarikan keturunan tadi, atau naluri apa tadi, naluri seksual gitu ya. Ada naluri beragama. Jadi ternyata beragama itu juga naluri loh, gitu ya. Artinya setiap manusia itu butuh gitu ya, butuh beragama sebenarnya. Kenapa kok tetap masih ada orang-orang yang tidak beragama? Ya sebenarnya dia untuk memenuhi naluri beragamanya dia dengan cara apa? Dengan cara dia menuhankan hal lain gitu. Bisa dia menuhankan uang, menuhankan misalnya apalagi kedudukan, status jabatannya gitu kan, atau hal-hal duniawi lainnya, itu yang dia tuhankan gitu ya. Karena setiap manusia tuh punya yang namanya naluri beragama. Apalagi naluri mempertahankan diri gitu ya, ketika misalnya kita diserang orang gitu kan ya, kita tentu lari gitu kan, punya perasaan takut atau sebagainya. Atau kalau kita apalagi kalau misalnya Nabi Muhammad misalnya dicela orang atau ada yang bikin karikaturnya, kita akan marah gitu ya. Ada rasa marah, itu adalah naluri mempertahankan diri gitu. Jadi yang sering disalahpahami oleh kita itu adalah kita sering memahami bahwa munculnya naluri itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Padahal tidak gitu ya. Padahal munculnya naluri itu bukan sesuatu yang buruk, bukan pula sesuatu yang baik, tapi apa yang kita lakukan untuk memenuhinya itulah yang baru bisa dipredikatkan baik atau buruk gitu. Ketika tadi misalnya muncul kita naluri naluri ini tadi melestarikan keturunan gitu ya, kita muncul naluri seksual. Nah, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Kita bisa, apakah kita mengalihkannya ke hal-hal yang lain, misalnya kita dengan berwudu lalu sholat gitu ya. Jadi bisa nih dialihkan ke antar naluri lain ini gitu ya. Makanya kenapa sih jadi anak-anak muda atau pemuda-pemuda itu harus harus produktif gitu kan, harus produktif, harus aktif gitu ya. Ya karena supaya mereka juga bisa gitu ya, mudah untuk mengalihkan naluri seksual mereka gitu kan, yang belum pada tempatnya gitu, belum bisa disalurkan dengan benar gitu ya, karena belum punya pasangan, bisa mereka alihkan kepada naluri lain, misalnya dengan naluri mempertahankan diri, misalnya ikut organisasi. Itu salah satunya juga untuk eksistensi diri misalnya, walaupun dia tujuannya mungkin karena eksistensi diri, itu mengalihkan juga namanya gitu ya, mengalihkan nalurinya ke ini tadi, naluri mempertahankan diri gitu. Lalu gimana sih pengaturan kehidupan pria dan wanita di dalam Islam? Jadi kehidupan di Islam itu, kalau dalam Islam wanita dan pria itu terpisah gitu ya, terpisah secara defaultnya gitu kan, defaultnya artinya normalnya itu terpisah kehidupannya antara pria dan kaum wanita itu, dan keterpisahan keduanya ini sifatnya umum gitu, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Nah, jadi ada istilah kehidupan khusus, ada istilah kehidupan umum. Itu apa bedanya? Jadi kalau kehidupan khusus ini adalah kehidupan di mana wanita itu hanya bersama mahramnya saja gitu kan, hanya bersama mahramnya atau bersama para wanita. Itu namanya kehidupan khusus. Artinya
orang kalau mau masuk ke wilayah itu, orang luar nih gitu ya, kalau mau masuk wilayah itu harus izin. Contohnya kamar kita, kamar kos misalnya. Kalau kos kan biasanya kan dalam bentuk rumah ya, terus tuh kamar-kamar. Nah, jadi kalau di luar pintu kamar kita tuh masuk kehidupan umum sudah. Karena kan orang teman-teman kos kita maksudnya bisa apalagi kalau kosnya campuran lah. Tapi kalau kosnya itu kos perempuan semua, di depan pintunya masih kehidupan khusus gitu ya. Selama masih di dalam rumah kosnya itu kan. Itu kehidupan khusus. Jadi batasnya itu adalah batas mana orang bisa dengan bebas gitu keluar masuk. Nah, ketika orang nggak bisa dengan bebas keluar masuk ke tempat itu, butuh izin kita, maka disitulah batas kehidupan khusus kita. Kemudian kalau kehidupan umum ya kehidupan umum seperti biasa gitu ya, yang orang dengan bebasnya keluar masuk, mau pasar kah, kampus, sekolahan, apalagi rumah sakit dan sebagainya, itu masuk kehidupan umum. Nah, kenapa seperti itu? Karena kehidupan Islam di masa Rasulullah pun itu telah memisahkan gitu ya, telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak. Kenapa Lala kada masuk? Nah, mati. Mati laptop jar Lala. Telepon dulu. Kita lanjutlah. Nah, jadi kenapa sih jadi dipisahkan gitu ya? Ya karena Ada suaranya. tes. Belum ini kan belum connecting audio. Ada Aida kan. Oh, sudah ada. Tadi tuh ada. Oh, tadi memang kededa. Oh iya, sorry. Oke, jadi kenapa tadi dipisahkan gitu ya? Ya, karena memang di kehidupan Islam di masa Rasulullah pun memisahkan kaum pria dan kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara bersama. Namun Allah membolehkan. Jadi terkadang boleh kok bertemu gitu ya antara pria dan wanita. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas tertentu yang dibolehkan syara. Contohnya apa? Jual beli. Kita beli ikan ke paman gitu kan ya. Ke paman sayur misalnya. Beli sayur mayur, ikan dan sebagainya. Kita menuntut ilmu, ketemu dengan guru kita, dosen kita gitu kan. Atau ikut taklim gitu ya. Kasus peradilan gitu ya, hakimnya laki-laki, saksinya laki-laki dan sebagainya. Pelayanan kesehatan, dokternya terkadang tidak semua dokter perempuan, ya kan ada dokter spesialis tertentu yang hanya adalah dokter laki-laki misalnya, perawatnya laki-laki. Nah, itu memang diperbolehkan gitu ketika kita bertemu antara pria dan wanita pada hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, untuk hal-hal di luar itu ya sama sekali tidak diperbolehkan. Artinya harus terpisah gitu. Artinya kita tidak boleh gitu ya nongkrong bareng antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu kalau dalam Islam itu istilahnya tahu istilahnya Rizka?
pun Kak. Apa istilahnya? Bercampur baur. Apa? Kalau bercampur baur antara pria dan antara kaum pria dan kaum wanita, tahu istilahnya apa? Enggak, apakah istilahnya? Lala, apalah pernah kakak sambat lo? Ikhtilat. Ya, Oh, ikhtilat. Ya, betul, ikhtilat. Nah, jadi itu istilahnya ikhtilat itu apa namanya? Enggak, bukan ikhtilat juga sih, bukan ikhtilat. Kalau ikhtilat itu berdua-duaan aja. Ada istilah lain lah, bukan ikhtilat. Mirip-mirip istilahnya. Apalah? lewat ya, kalau berdua-duaan. Kalau ikhtilat itu berdua-duaan. Kalau campur baur apa? Pernah kakak di DM rasanya apa? Ikhtilat juga ya Kak Dina nyambat. Oh ya, ikhtilat lah ya. Kalau yang berdua-duaan Mana? bentar kakak open. Ya benar-benar ikhtilat. Kalau yang berdua-duaan itu Lewat. kholwat. Nah, ya karena mirip karena istilahnya kholwat. Jadi ada kholwat, ada ikhtilat gitu kan. Kalau ikhtilat ya itu tadi bercampur baur gitu. Kalau kholwat itu berdua-duaan. Jadi itu adalah dua istilah yang berbeda gitu kan. Itu dua istilah yang berbeda yang apa namanya? Tapi kalau Syariatnya pun sekolah juga kan berbeda. kan Nah, itu ini bercampur tuh lagi nih. coba lihat kalimat terakhir. Nah, makanya fokus. Jangan sambil-sambil. Ya kan? Nah, jadi yang diperbolehkan adalah seperti jual beli, menuntut ilmu, kasus peradilan, pelayanan kesehatan. Itu hal-hal yang diperbolehkan gitu. Tapi bukan berarti kita bisa mengakali lah misalnya pengen nih apa namanya bercampur baur sama teman-teman laki-laki terus kita oh iya kan kalau dalam menuntut ilmu boleh ya oh kita kerja kelompok sama-sama yuk gitu padahal itu bukan hal yang wajib gitu bisa aja gitu kan kita belajar dengan karena maksudnya belajarnya kan nggak harus sama dia kan dia bukan dosen kita dia bukan guru kita gitu ya kan kita bisa menuntut ilmu dengan apa namanya teman bisa belajar kelompoknya gitu ya dengan sesama perempuan gitu dengan teman kita yang perempuan gak harus dengan teman kita yang laki-laki kan gitu ya itu jadi pertemuan tadi pun pertemuan antara pria dan wanita untuk bertemu tadi itu pun juga mereka tidak boleh kholwat gitu jadi boleh ikhtilat nih ini yang dibolehkan ini adalah kebolehan ikhtilat gitu ya jadi boleh ikhtilat dalam hal-hal ini tapi tetap tidak boleh kholwat gitu jadi misalnya tadi boleh ikhtilat gitu kan dalam hal jual beli kita boleh ke pasar di pasar ya campur baur gitu kan semuanya laki-laki perempuan kan nggak ada pasar khusus laki-laki pasar khusus perempuan kan nggak ada gitu ya tahu di Arab tahu di Mesir adalah pasar khusus perempuan kepala biasanya kalau di Arab tuh yang ke pasar tuh laki-laki ya kan ya loh Him iyalah iyalah Him yang ke pasar tuh biasanya kalau di Arab tuh laki-laki ya binian kan ada banyak juga. Ada juga ya. Tapi kededa lo pasar khusus binian, pasar Banyak, khusus ya. laki-laki adalah. Ada kadeda Lah. Mesir. Nah ya makanya berarti itu memang salah satu aktivitas yang diperbolehkan gitu. Tapi tetap tidak diperbolehkan untuk kholwat, misalnya berduaan gitu. Boleh ikhtilat, boleh campur baur, tapi tidak boleh kholwat gitu ya. Misalnya kayak sama dosen konsul penelitian skripsi misalnya dosen pembimbingnya laki-laki ya ajak gitu teman kita yang perempuan supaya kita nggak berduaan aja di ruangan beliau gitu. Jadi selalu ada cara gitu ya selalu ada cara untuk kita menghindari yang namanya ikhtilat gitu. Dan mirisnya kalau sekarang tuh malah ikhtilat itu ada hal yang biasa di antara pemuda-pemudi Islam saat ini gitu karena ya mereka itu kurang gitu ya kurang dalam memahami tentang gimana sih syariat Islam yang mengatur antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Nah, lalu ini apalagi apa sih hal-hal yang harus gitu ya kita lakukan gitu kan terkait pergaulan pria dan wanita ini
dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya kan. Kemudian juga dalam An-Nur ayat 31 pun juga ada perintah untuk menutup aurat. Terus juga mengenakan jilbab. Jadi ada perbedaan gitu ya, istilah antara khimar dan jilbab. Kita kalau di Indonesia tuh sering menyebutkan kerudung itu atau khimar itu dengan jilbab. Padahal kalau dari definisi para ulama ahli tafsir gitu ya, itu biasanya menyebutkan kalau jilbab itu tuh adalah pakaian yang lebih lebar, itu lebih lebar dari kerudung atau khimar. Jadi khimar ini kerudung, khimar ini adalah istilah syar'inya untuk kerudung yang terdapat di dalam Quran surah An-Nur ayat 31, bihumurihinna ala juyubihin gitu ya, untuk memakaikan khimarnya atau kerudungnya menutupi juyub gitu ya. Juyub itu ini dada gitu kan, artinya ya yang namanya kerudung itu syariatnya itu yang harus menutup dada. Kalau nggak menutup dada ya berarti belum bisa disebut kerudung gitu. Artinya ya hanya bisa kita sebut itu topi kah atau selendang kah gitu ya. Belum bisa gitu ya kita dikatakan berkerudung sesuai syariat gitu kan, berkhimar kalau kita belum mengenakan kerudung yang menutup dada. Gitu. Artinya kita belum dapat pahala gitu kan, karena masih belum sempurna gitu ya khimarnya. Lalu jilbab itu apa? Nah, jilbab ini menurut para ulama ahli tafsir itu nih, seperti ini, kita lihat ilustrasinya. Nah, namanya khimar ini yang di atas. Jadi apa syarat-syaratnya? Itu tidak transparan, tidak ketat, terus tidak menampakkan perhiasan. Karena sekarang banyak juga loh trennya berkerudung tuh dikeluarkan anting gitu ya, antingnya besar panjang gitu ya, terus dikeluarkan dari dari kerudungnya gitu dan menutup sampai ke dada. Nah, lalu jilbab nih lebih banyak lagi syaratnya. Jilbab yang mana sih? Nah, jadi yang namanya jilbab itu sebenarnya adalah yang ini, yang gamis. Sering kita kalau di Indonesia itu disebutnya gamis. Nah, kalau bahasa syar'inya itu adalah jilbab. Jadi itu dikenakan saat berada di kehidupan umum. Jadi apa tadi definisi kehidupan umum? Rizka, mungkin bisa dijelaskan lagi supaya Lala mendengar, tadi kan Lala keluar setumat. Jadi tolong jelaskan Riz tentang definisi definisi kehidupan umum. Kehidupan umum. Ya ulun kada kehidupan yang dikatakan tadi, kalau yang khusus tuh kayak tadi misalnya khusus perempuan itu kehidupan khusus, tapi kehidupan umum tuh yang umum, sudah ada laki-laki ada perempuan, kayak di pasar itu kehidupan umum. Kehidupan khusus tadi adalah ketika orang mau memasuki tempat itu orang mesti izin gitu. Jadi tidak hanya berlaku bagi perempuan, bagi laki-laki juga gitu. Kalau laki-laki misalnya dia di kamarnya gitu kan, di kamarnya sendiri. Ketika orang mau masuk kan mesti ketok pintu dulu. Bagi perempuan pun kayak gitu juga. Jadi tempat yang dimana di tempat itu hanya ada dia dan yang mahramnya dia. Gitu kan. Hanya dia dan mahramnya dia atau yang sesama jenis dengannya gitu. Nah, jadi beda cara kita berpakaian antara kehidupan khusus dan kehidupan umum. Jadi ya kita nggak mesti selamanya seperti ini, tidur seperti ini gitu ya. Kecuali kalau orang-orang kayak Masya Allah ya, kayak muslimah-muslimah di Palestina tuh mereka berpakaiannya seperti ini terus. Kenapa ya? Karena mereka takut, kata mereka, kalau mereka meninggal aurat mereka itu kelihatan gitu kan. Karena itu saking mereka tuh saking mereka tuh udah legowo banget gitu ya kapanpun meninggal gitu, karena di sana kan bombardir terus menerus ya tanpa henti. Jadi ya bisa saja gitu kan saat mereka tidur rumah mereka kena bom gitu kan, dan mereka ingin saat mereka meninggal mereka tuh dalam keadaan menutup aurat, jadi sampai tidur pun mereka menutup aurat seperti ini gitu. Nah,
maka kalau kita tidur kita tidak perlu seperti ini. Atau kalau kita nanti kalau kita sendiri gitu ya, atau bersama suami aja beda lagi dengan cara kita menutup auratnya dengan misalnya ada yang lain gitu ya, bahkan itu anak kita sendiri atau siapa orang-orang yang semahram dengan kita, adik kita, ayah kita gitu ya, itu beda lagi cara menutup auratnya. Nah, lalu yang jilbab tadi ini dipakai saat apa? Saat kehidupan umum, gitu ya, saat kita sudah keluar dari kehidupan khusus kita, gitu. Dan dikenakan sebagai pakaian luar di atas pakaian keseharian. Pakaian keseharian kita misalnya pakai celana biasa, misalnya kalau di rumah tuh celana di bawah lutut gitu ya, atau bajunya baju kaos kayak gini gitu ya. Ya itu yang kita pakai juga, tapi kita lapisi lagi sama jilbab ini gitu. Jadi berarti bukan hanya jilbab aja gitu ya, tapi di sebelumnya pun juga ada pakaian keseharian atau istilahnya tuh mihnah. Nah, pakaian keseharian itu istilahnya tuh mihnah. Terus menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, tidak berpotongan gitu ya, bentuknya seperti terowongan. Kenapa jadi tidak berpotongan? Karena ini tadi definisi jilbab menurut para ahli tafsir gitu ya, seperti Ibnu Katsir dan sebagainya. Nah, lalu bukan berfungsi sebagai perhiasan, ya, artinya tidak kita jadikan itu sebagai pakaian yang glamor gitu ya, yang penuh dengan mutiara permata gitu kan, untuk pakaian ketenaran istilahnya. Terus kainnya juga tidak memperlihatkan warna kulit, tadi tidak transparan, harus longgar, jadi tidak ketat. Jadi jangan sengaja. Kalau sekarang tuh banyak orang pakai gamis, tapi gamisnya sangat ketat gitu ya. Kayak model duyung dan sebagainya yang itu membentuk lekuk tubuh. Nah, itu juga tidak boleh. Dan tidak diberi wewangian atau parfum. Supaya nggak bau ya pakai deodoran gitu kan. Dan tidak menyerupai laki-laki maupun pakaian wanita kafir. Rasulullah ini dasarnya gitu ya, kenapa jadi wajib gitu ya, wajib khimar dan jilbab tadi, terutama ini hadis tentang jilbabnya ya, karena Rasulullah ini pernah gitu ya menyuruh seorang muslimah untuk meminjamkan jilbab kepada muslimah lain yang dia itu tidak punya jilbab gitu, saat harus keluar pada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah kan pada hari itu ya kita harus keluar gitu ya, untuk walaupun haid gitu kan, walaupun gadis yang dipingit gitu kan, tetap harus keluar untuk mendengar khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, adapun perempuan yang sedang haid, mereka memisahkan diri loh dari kerumunan sholat gitu kan. Dan tetap mendengarkan tadi seruan kepada kaum musliminnya, seruan idnya. Dan ada yang nggak punya jilbab gimana Rasulullah nggak bilang nggak apa-apa pakai yang ada aja gitu, misalnya pakai pakaian dia sehari-hari di rumah pakai aja, nggak kayak gitu beliau, tapi kata beliau pinjami gitu ya, artinya wajib gitu kan. Atau beliau juga nggak bilang di rumah aja gitu ya. Jadi kata Rasulullah tetap harus keluar dan harus pakai jilbab juga gitu, pakai gamis juga, kata Rasulullah. Kita back lagi. Lalu larangan safar, lebih sehari semalam tanpa disertai mahram. Jadi nggak boleh kita perjalanan gitu ya, keluar kota yang perjalanannya itu kita dalam perjalanan itu lebih dari sehari semalam. Jadi hitungannya itu hitungan sejak kita tidak hanya hitungan perjalanannya, tapi tidak hanya hitungan di pesawat. Misalnya kan sekarang nih kita mau ke mana aja misalnya kan berpesawat ya paling 2-3 jam gitu ya. Tapi hitungannya ya mulai dari sejak kita berpesawat ya sampai kita balik lagi ke daerah asal kita gitu. Jadi biasanya kan kita kalau safar tuh ya 3-4 hari lah kalau keluar kota, atau seminggu kan. Nah, itu nggak boleh berarti kalau kita nggak disertai sama mahram kita gitu, termasuk haji gitu ya. Nah, boleh kalau kita ada yang bilang gitu ya, boleh pernah kakak tanya loh ke Ustadz loh, terus boleh kalau kita niatkannya itu sebagai mukim gitu. Jadi berniat misalnya kalau mau 2 minggu misalnya di sana, ya diniatkan ketika sampai di tempat tujuan itu hendak ke Surabaya misalnya lah,
Nah, ketika sampai di Surabaya, niatkan itu mukim gitu. Kita niat mukim. Kalau niat mukim ya berarti kita kada boleh sembahyangnya, kada boleh sholatnya di jamak qashar gitu kan. Kada boleh karena kan itu jamak qashar hanya berlaku bagi orang yang safar. Terus juga ya banyak hal-hal lain gitu ya, puasa kita nggak boleh dibatalkan gitu ya. Karena kita nggak safar, tapi kita niatnya mukim. Tapi kalau kita niatnya safar gitu ya, safar seminggu, 2 minggu misalnya diniatkan safar ya harus sama mahram. Dan larangan khalwat dengan pria, tadi larangan berdua-duaan. Keluar rumah harus dengan izin suami. Nah, kalau yang belum punya suami ya sama orang tua gitu ya. Harus izin orang tuanya, bapaknya. Dan anjuran menikah gitu karena pernikahan satu-satunya jalan dalam memenuhi naluri seksual. Sekarang tuh juga banyak orang yang mempropagandakan untuk non merit gitu ya, apa sih istilahnya, tidak menikah gitu, membujang gitu ya, membujang. Sama mereka juga adalah orang-orang yang sekubu dengan yang mempropagandakan child free tadi, bebas anak nggak punya anak kayak gitu. Mereka juga mempropagandakan anjuran untuk tidak menikah karena bagi mereka ya lebih enakan free sex lah gitu ya, nggak terikat gitu kan, nggak terikat hubungan, terus juga nggak perlu hamil, nggak perlu apalagi ngurus anak, nggak perlu ngurus rumah tangga dan sebagainya. Bagi mereka itu kerugian menikah itu gitu kan, bagi orang-orang yang punya pemikiran liberal gitu kan, terutama feminis. Terus juga larangan tabarruj. Tabarruj ini itu banyak bentuknya. Itu dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, tabarruj itu menampilkan kecantikan gitu. Misalnya kita azan kita jadi dulu lah, diam dulu sebentar. Oke, jadi tabarruj ini menampilkan kecantikan lah gitu ya. Termasuk juga membuka aurat gitu, masuk dalam tabarruj juga gitu ya, buka aurat apapun gitu yang menjadi kecantikan, sumber yang membuat yang akan membuat tatapan laki-laki itu menuju ke kita gitu. Bermake up yang berlebihan juga gitu ya. Kalau sekedar pakai lip gloss gitu kan supaya bibirnya nggak kering tuh, kalau menurut kakak sih nggak apa-apa. Pakai misalnya lagi ya yang masih wajar gitu ya, yang tidak bukan pakai lipstick yang merah merona gitu kan, yang dan make up yang kekinian dan sebagainya gitu ya, itu tidak termasuk tabarruj. Nah, kalau itu tadi yang termasuk tabarruj tadi make up, membuka aurat gitu kan, terus misalnya memakai pakaian yang ketat juga termasuk, kerudung tidak menutup dada gitu kan, sehingga kelihatan kan gitu ya bentuk dada kita, itu juga tabarruj. Dan kata Rasulullah ya, tabarruj itu ya kelakuannya orang jahiliyah gitu. Kenapa sih dibilang jahiliyah? Ya karena jahiliyah itu kan bodoh lah, orang-orang bodoh gitu ya. Jadi sama kayak orang-orang jahiliyah dulu gitu, mereka tuh suka menampilkan kecantikannya gitu. Jadi harusnya kalau udah beriman gitu ya, kalau udah mengaku Islam dan mau menjadikan Islam itu sebagai panutan gitu kan dalam hidupnya, ya harusnya nggak perlu gitu kan, nggak perlu untuk menampilkan kecantikannya supaya dilihat orang gitu. Karena ya bagi dia yang penting itu kan adalah pandangan Allah gitu ya, bukan pandangan manusia. Harusnya kan seperti itu.
Ya, semoga kita bisa gitu ya menjadi orang-orang yang seperti itu. Lalu larangan juga tadi menuduh zina. Jadi ada hukumannya, gitu. Kalau nggak salah dicambuk 70 kali. Itu bagi orang yang menuduh zina dan tidak bisa mendatangkan saksi. Gitu. Tidak bisa mendatangkan saksi bagi orang yang dituduhnya berzina. Nah, dalam Islam hukuman bagi pezina itu kan adalah cambuk lah. Cambuk bagi yang ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini yang belum menikah. Jadi orang-orang yang suka free sex, yang mereka itu masih single gitu ya. Itu kalau dalam Islam hukumannya itu adalah cambuk. Dan ketika dihukum cambuk ini gitu ya, maka fungsinya gitulah, fungsinya kalau hukuman Islam ini tuh mereka teguring. Astagfirullah. Lah, bangun him. Astagfirullah. Lah. 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 Bangunilah aja him. Itu yang mana Pian, Kak? Yang kalalanya. Dua-duanya. Oh. Oh, ini. Lah, Oi. jangan guring. Un. Oh iya. Ntar. Iya. Aduh. Nah, jadi tadi kalau bagi dalam Islam tuh hukuman tadi seperti cambuk dan rajam ini tuh dia tidak hanya memberikan efek jerak gitu ya bagi orang-orang lain, tapi juga akan menghapuskan dosa bagi pelakunya gitu. Jadi pada zaman Rasulullah tuh ada gitu ya beberapa cerita orang-orang yang mereka itu menyerahkan diri mereka sendiri untuk dihukum gitu. Ya Rasulullah, rajamlah aku sudah berzina gitu kan. Tapi saat itu seorang wanita itu dia itu saat itu kondisinya sedang hamil. Lalu ya kata Rasulullah, ya nanti lahirkan dulu gitu ya, lahirkan dulu anakmu. Setelah melahirkan, lalu sapih dulu anakmu, kata Rasulullah. Disapih kan sampai 2 tahunan lah, jadi kayak ditangguhkan Rasulullah ininya, hukumannya gitu. Dan si wanita ini sendiri gitu datang lagi dia. Coba ada zaman sekarang gitulah orang yang datang minta dihukum dan hukumannya tuh rajam. Rajam ini kan hukuman sampai mati lah gitu ya. Artinya ya mati gitu kan. Dirajam ini lempari batu sampai mati ya. Nah, ini memohon sendiri gitu supaya karena dia tahu gitu bahwa dengan dia dirajam maka dosa zinanya akan dihapuskan. Jadi nanti di akhirat nanti dia nggak akan dihukum lagi atas dosa zinanya gitu. Makanya sampai ngejar-ngejar ibaratnya ngejar-ngejar supaya dihukum loh. Sampai akhirnya dia setelah dia menyapih datang lagi dan baru gitu ya dilaksanakan hukumannya. Dan hukuman ini tuh ngeri kah? Indah kah? Kalau bagi Rizka, hukumannya ini ngeri apa indah? Amunnya melihat secara awam kayak ngeri. Cuma namunnya dilihat dari sudut pandangnya Nabat-Tabat itu mungkin indah gitu. Soalnya dengan ini dirajam, ini akan lagi mendapat siksa zina di akhirat gitu. Ya, jadi dan ini akan terlihat indah kalau apa? Sudut pandang. Akan terlihat indah kalau diterapkan dalam sistem kehidupan Islam gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari sudut pandang, tapi penerapannya itu pada sistem apa. Sekarang ada nggak yang menerapkan ini tadi, menerapkan cambuk dan rajam ini ada nggak? Ada, ya kan? Tahu apa? Aceh. Di Aceh. Brunei Darussalam, contohnya, terus di Arab Saudi, apakah masih? Walau alam ya. Nah, tapi tetap terlihat ngeri. Karena apa? Karena mereka menerapkannya tidak di sistem kehidupan Islam. Mereka menerapkannya bukan di sistem politik Islam gitu. Mereka menerapkannya di sistem kapitalisme gitu. Ya, karena di sistem kapitalisme ini jadi akhirnya kayak tidak terlihat keindahannya.
kayak misalnya nih kalau mau dianalogikan, siapa ya misalnya artis yang cantik tuh siapa ya contohnya, bisa nggak sebutin? Siapa artis? Song Hye Kyo misalnya. Song Hye Kyo misalnya. Song Hye Kyo misalnya nih cantik lah. Nah terus gimana kalau tiba-tiba nih Rizka dikirimin kepalanya Song Hye Kyo, tok tok tok, biar ada paket, buka, terus dibuka paketnya isinya kepalanya Song Hye Kyo aja, masih cantik kan? Ya, Ngeri. ada ngeri kan. Ngeri ya. Kalau terus tok 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 jar lagi lo, tok 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 jar, akhirnya buka lagi paket batisnya Song Hye Kyo, masih cantik ada? Ada Ngeri. horor Ngeri, banget kok. dengan tuh. Iya. Horor. Ya itu gitu yang dirasakan, itu yang dirasakan orang-orang sekarang gitu, bahkan orang-orang muslim gitu, kita merasanya gitu ya, ngeri pelaksanaan hukum Islam yang separuh-separuh itu, karena akan terasa indah hanya jika diterapkan dalam sistem kehidupan Islam yang sempurna. Artinya semua hukum-hukum syariat Islam itu dijalankan gitu kan, atau istilahnya kafah gitu ya, dijelaskan diterapkan secara kafah. Dan untuk menerapkan hukuman itu tadi tuh diperlukan lapis demi lapis pengamalan Islam lain yang mendampinginya gitu. Jadi kayak kalau udah bisa ya dicegah gitu kan. Kenapa jadi sampai mereka nih bisa berzina gitu kan ya, karena banyak faktor-faktor gitu ya. Zaman sekarang tuh orang berzina tuh udah makanan hari-hari gitu ya, karena tidak ada tadi pengamalan Islam yang lapis demi lapis tadi gitu ya. Tidak ada gimana cara mencegahnya, gimana tadi wanita yang harus diperintahkan harus menutup aurat gitu kan. Ya artinya kalau yang kada menutup aurat, kalau Islam diterapkan akan dapat denda atau dapat hukuman dan sebagainya gitu kan. Terus wanita laki-lakinya harus menundukkan pandangan gitu ya. Dan yes, di segala aspek gitu tuh harus diterapkan gitu kan. Itu. Jadi itu akan hanya terlihat indah kalau diterapkan dalam sistem kehidupan Islam yang sempurna. Nah, itu sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin kita kira-kira 5-10 menit lagi sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Rizka, silakan. Itu tadi kan tentang hukumnya pezina laki-laki dan pezina perempuan itu dirajam sampai mati. Habis itu kan Kak, misalnya orang yang penyimpangan seks, nah itu kan ibaratnya lo menganggap ibaratnya kadang menyalurkannya ke lawan jenis itu sama lah Kak hukumannya. Itu dalam Al-Quran tuh kayak hukumannya. Oh iya, beda sih, beda lagi. Setahu kakak beda. Kalaunya ini kan pezina yang laki-laki dan perempuan, tapi kalau bagi pelaku sodomi gitu ya, itu hukumannya hukuman mati. Tidak peduli apakah dia ini sudah menikah atau belum gitu ya. Kalau ini kan bedalah antara yang belum menikah itu cambuk, tapi kalau dia sudah menikah dan berzina itu hukumannya rajam gitu ya. Jadi kalau bagian itu sodomi, apakah dia pelakunya ini atau tidak gitu ya, setahu kakak hukumannya mati. Apakah dia sudah menikah, belum menikah, hukuman mati. Karena yang namanya LGBT ini gitu ya, itu tuh menular. Jadi ya harus kalau dia ya memang sudah melakukan itu gitu ya, beda dengan kalau dia masih kecenderungan aja, kalau masih punya kecenderungan aja tapi dia nggak pernah melakukan sodomi gitu ya, dia nggak pernah berhubungan sesama laki-laki atau sesama perempuan, itu belum dihukum gitu, hanya diberikan edukasi dan sebagainya gitu kan, di ibaratnya itu istilahnya itu karantina gitu ya, kayak ini nih kayak penyakit gitu ya, jadi harus dikarantina, harus dipisahkan dengan orang-orang normal, kalau kada penyakitnya ini menular gitu, jadi harus dikarantina dan edukasi psikologi, edukasi kesehatan, edukasi Islam gitu, jadi diedukasi itu secara komprehensif sampai dia kecenderungannya itu lurus lagi gitu kan, sampai dia kembali ke fitrahnya lagi. Karena yang manusia ini lahirnya kan fitrah lah, lahirnya secara fitrah gitu. Jadi nggak ada, kalau bagi mereka ini tuh pemberian Tuhan. Nah itu salahnya mereka tuh
pemikiran mereka tuh kalau LGBT itu pemberian Tuhan. Jadi kecenderungan seksualku tuh itu adalah pemberian Tuhan gitu. Allah menciptakanku seperti ini, Tuhan menciptakanku seperti ini. Itu keyakinan mereka. Padahal tidak, Allah menciptakan manusia itu fitrah gitu. Yang membuatnya itu melenceng itu adalah karena pengaruh lingkungan kah, karena dia pernah dapat trauma psikologis kah, dan sebagainya. Itu sih. Paham, Kak. Kalau Lala ada pertanyaan, La? La, teguring lagi kah? La, Enggak. apalah ada pertanyaan? Minimal satu. Enggak ada. Enggak ada. Ayo. Kededa. Enggak Ya, ada. kalau kededa, oke kita akhiri dulu sampai sinilah. Salah hilafnya kakak mohon maaf. Segala yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari ulun pribadi. Maka kita akhiri dengan ucapan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Dadah, assalamualaikum.